Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, puji Tuhan pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang untuk menghampiri akan hadirat Tuhan. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita senantiasa Tuhan memelihara, melindungi kita. Biarlah kita senantiasa bersyukur atas semua yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Selalu menopang
boleh senantiasa bersyukur dan bersyukur karena Engkau ya Bapa yang selalu menopang kami, Engkau selalu melawati kami, Engkau selalu memelihara kami. Bahkan Engkau sendiri yang akan mengangkat kami ketika kami jatuh. Bapa, pagi hari ini kami rindu senantiasa boleh semakin dekat dengan Engkau. Kami boleh semakin menyenangkan akan hati-Mu lewat puji-pujian dan sembahan kami. Kami rindu bersuka-suka di dalam memuji meninggikan akan nama-Mu. Pimpin kami Tuhan, ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang begitu baik. Biarlah kita semakin dekat dengan Dia, karena Dia akan selalu memberikan kepada kita kemenangan. Haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu, Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan. Katakan, Tuhan Kau perisaiku. Amin. Dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu, Kau meneguhkan langkahku. Haleluya. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu, Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu. Sekali lagi katakan, Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu, takkan ku ragu mengikuti-Mu, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Haleluya. Luar biasa. Biarlah iman kita tetap teguh walaupun banyak tantangan yang harus kita hadapi, karena Tuhan akan menopang kita. Dialah dasar dari segala yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Jangan cepat bangkit berdiri. Dasar yang harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan berkat.
Puji nama Tuhan. Dialah dasar yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Namun ada saatnya di mana ketika kita berharap kepada Dia, kadang kita belum bisa menerima jawaban daripadanya. Namun Dia selalu memberikan kepada kita waktu yang tepat akan jawaban-jawaban itu. Tetaplah yakin dan percaya akan waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dan jemaat bangkit berdiri. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Refnya kembali. Mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat, bukan melihat
Sungguh kami telah bersukacita di dalam puji-pujian, penyembahan, pengagungan kepadamu. Kami akan melihat dari segala sesuatu yang saat ini belum nyata. Tetapi kami percaya itulah iman kami kepada Tuhan. Tuhan akan menyatakannya sesuai kebenaran Tuhan. Kami akan melihat pada waktumu yang tepat. Terpujilah namamu Bapa, memberkati umatmu pagi hari ini. Mereka dengan haus, lapar, rindu mendengar firman Tuhan yang menjadi jawaban bagi setiap kebutuhan, keperluan hidup mereka. Sehingga umatmu ini tidak perlu takut dan khawatir hadapi segala hal. Tetapi mereka akan terima jawaban dari firman-Mu. Teguhkan, kuatkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu dan menjalani hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Saya mengucap syukur Bapak Gembala sudah berhasil operasinya dan sekarang tinggal pemulihan, hanya beberapa waktu saja. Saya berterima kasih kepada Gembala dan pengurus yang memberi kesempatan saya menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita baca firman Tuhan sesuai tema kita, jangan takut. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Firman Tuhan berkata, sudah hafal? Atau mau buka Alkitabnya dulu? Iya. Silakan, sudah buka? Wah, sekarang canggih ya. Tanpa buka Alkitab sebagian besar. Karena sudah ada HP. Atau sudah ada LCD. Iya. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya garis bawahi Bapak Ibu. Kata roh ketakutan. Ya, coba perhatikan Alkitab Bapak Ibu. Roh yang membangkitkan kekuatan. Roh yang membangkitkan kasih. Roh yang membangkitkan ketertiban. Menarik sekali kata roh di situ. 2 Timotius 1 ayat 7 ini. Ternyata ketakutan itu didorong, dimotori, disebabkan oleh yang namanya roh ketakutan. Tetapi yang tidak takut, yang kuat juga didorong, disebabkan oleh roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, 3 dasar kekuatan, kasih, dan ketertiban. Inilah yang menjadi pokok masalah sebetulnya. Ketika orang tidak kuat, ketika rohnya lemah, ketika orang tidak punya kasih, roh Allah tidak ada di dalam hidupnya, tidak mengenal kasih itu seperti apa. Ya, ketika orang tidak tertib hidupnya, karena roh Allah yang tertib tidak ada dalam hidupnya, jadi dia semaunya sendiri, dia mengambil jalannya sendiri seperti kata Yesaya. Maka inilah 3 dasar yang menjadi masalah manusia di dunia ini. Lemah, banyak kesalahan, banyak dosa. Ya, itu semua disebabkan oleh karena roh. Kata ayat ini ya, kita baca tadi. Nah, di dalam diri manusia itu kita mengenal ada 3 hakikat. Satu pribadi, 3 hakikat. Manusia itu punya tubuh, punya jiwa, dan punya roh. Berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lain. Dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 24 ya, bahwa semua jenis ciptaan Tuhan yang disebut makhluk hidup di dunia ini itu cuma dijadikan oleh firman Tuhan. Jadi Allah cukup berfirman, jadilah maka jadi. Kalau Allah yang berfirman, jadi, Bapak Ibu ya. Kalau manusia yang berkata-kata, banyak tak jadinya.
Ya, kita percaya Allah yang berfirman jadi, dan itu terbukti. Kejadian 1 ayat 24. Segala makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, binatang melata, liar, ya, ternak, semuanya cukup dengan firman jadi. Tetapi ayat 26 Bapak Ibu, kalau kita baca, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, untuk menciptakan manusia, Allah itu masih buat planning lebih dulu. Marilah kita bersepakat Bapa, Anak dan Roh Tritunggal Allah kita itu punya planning dulu, punya rencana dulu. Untuk menjadikan manusia, dia bilang, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini bedanya. Ketika Allah mau menjadikan manusia, sudah suatu yang spesial terjadi. Allah punya blueprintnya lebih dulu. Yang selanjutnya dia berkata pada pasal 2 ayat 7. Ketika Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Membentuk. Secara simbolis kalau Allah punya tangan, kita dapat membayangkan Allah membentuk manusia. Dia tidak cuma punya rancangannya lebih dulu, dia sekarang mulai membentuk manusia. Tidak seperti kepada makhluk yang lain. Allah mulai turun tangan, Allah turut bekerja, Allah mengerjakan manusia. Bapak Ibu, ini sangat spesial. Banyak orang hari-hari ini ingin supaya dirubah bentuk wajahnya. Ya, hidungnya diluruskan, dimancungkan ke depan. Matanya diperlebar, merubah bentuk. Padahal dari semula Allah itu membentuk manusia. Itu sudah sangat spesial. Jadi tidak perlu ya dibentuk-bentuk lagi. Terima saja, itu berkat Tuhan. Ya, Tuhan yang membentuk kita, Bapak Ibu. Yang ketiga, dia tidak hanya sampai membentuk. Manusia dihembus oleh rohnya sendiri. Nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dalam penciptaan Allah kepada manusia saja kita melihat segala yang spesial, yang berbeda dengan makhluk yang lain. Dan inilah yang menyebabkan manusia itu dari semula sudah dibentuk oleh Allah dalam 3 hakikat, 3 unsur. Tubuh, jiwa, dan roh. Lalu apa yang membedakan tubuh, jiwa, dan roh ini antara manusia dengan ciptaan Tuhan yang lainnya? Ya, binatang punya tubuh, punya jiwa, naluri, punya. Tidak sehebat manusia jiwanya. Tapi manusia punya roh, binatang tidak punya, tumbuhan tidak punya. Nah, mengapa ada tubuh, jiwa, dan roh diciptakan Tuhan? Tubuh dengan 5 panca indera yang kita miliki itu untuk mengenal alam. Kita punya alat peraba, ya, ada sensor-sensor, sentuhan sedikit saja kita merasa. Bahkan Yesus ketika jubahnya ada yang pegang, bisa terasa. Selain itu pekerjaan Allah ilahi, tetapi juga kita punya baju, ada yang sentuh, bisa merasakan. Yang sensitif ya, konsentrasi begitu. Ada orang lewat aja anginnya terasa. Betul? Kita dilengkapi dengan 5 panca indera. Penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan. Apalagi? Itu semua supaya kita mengenal alam. Bisa melihat indahnya pemandangan. Bisa tahu bahayanya jurang yang dalam. Luar biasa. Baru fisik kita, ya, tubuh kita dilengkapi oleh Allah sedemikian rupa. Jiwa untuk mengenali diri sendiri. Saya tadi di jalan ngobrol-ngobrol sama anak saya yang sekolahnya psikologi. Saya tanya, seorang psikolog itu betul enggak? Dia itu
tidak seperti pengkhotbah kadang, ya. Kalau pengkhotbah itu kan tahu yang benar, dia khotbah, dia hantam jemaat yang salah, ya. Apalagi punya sakit hati misalnya sama Fani, Fani dikasih khotbah yang disalah-salahkan supaya bertobat. Ini contoh ya Van ya, sorry. Nah, psikolog itu tidak seperti itu, tapi dia tahu ilmunya, dia tahu yang salah dan yang benar dari sifat tindakan manusia, tetapi dia hanya bertanya, dia hanya mendengar. Coba ibu ceritakan, coba bapak ceritakan, mas, bro, sis ceritakan. Saya mendengar. Ya cerita. Setelah itu gimana kalau begini misalnya, bisa enggak? Oh kalau saya sih memang harusnya begini. Jadi menemukan sendiri juga akhirnya kesalahan dirinya. Lalu sampai dia menemukan sendiri juga apa yang harus dia benarkan dari dirinya. Oh ya, yang psikolog di sini banyak loh. Vera psikolog ya? Bukan, Liliana ya, saudari Liliana hadir. Nah, banyak yang psikolog loh di sini. Jadi gereja bisa buka biro konsultasi untuk kejiwaan. Baik sekali. Nah, mengenal diri itu tidak mudah, butuh proses waktu yang lama. Orang yang datang psikolog itu tidak langsung sembuh, itu bisa bertahun-tahun mungkin proses bagaimana dia menyembuhkan dirinya sendiri. Ini yang ketiga yang lebih penting, lebih hebat lagi dari sekedar jiwa, roh. Wah, kalau bicara roh ini kan tidak kelihatan ya. Tapi nyata manusia itu diciptakan oleh Allah. Ada roh di dalam kita itu. Sayangnya ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam itu jatuh dalam dosa. Tuhan sudah berfirman dalam Kejadian 2 ayat 17. Kalau kamu makan pastilah engkau mati. Makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau engkau makan pasti mati. Nah firman Tuhan terjadi. Manusia makan. Manusia berdosa. Manusia mati. Apanya? Rohnya. Tubuhnya masih hidup. Jiwanya masih bisa berpikir baik. Nutupi tubuhnya pakai daun-daunan. Masih berpikir malu. Ya, melihat dirinya. Dia sekarang tahu yang baik dan yang jahat. Sebatas jiwa manusia itu bisa kenal dirinya baik. Baiknya manusia seperti apa dia tahu, sebatas jiwa. Karena itu agama-agama kalau diukur secara jiwa sama semua. Saya tidak bilang hanya Kristen yang jadikan orang baik. Kalau sebatas jiwa. Tetapi kalau bicara soal roh, cuma di dalam Yesus Kristus, roh kita ini dihidupkan kembali. Jadi tadi yang dikatakan bahwa Adam setelah jatuh dalam dosa rohnya mati, tidak punya pengenalan akan Allah. Nah ini fungsinya roh manusia itu untuk mengenal Allah. Kalau tubuh tadi mengenal alam, jiwa mengenal diri, kalau roh kita itu untuk mengenal Allah. Komunikasi, akrab, intim, Allah yang benar. Nah, orang dunia, orang yang tidak punya roh Allah di dalam dirinya, maaf, agama-agama lain yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan dan hidup, rohnya tidak bisa kenal Allah yang benar. Ya, ini pengajaran orang percaya, gereja Tuhan. Nah, tubuh seseorang itu bisa dilatih, bisa makan makanan
sehat, pola hidup sehat, sampai tubuhnya luar biasa sehat, perkasa. Ya. Slide berikutnya, tetapi ada contoh. Ini contohnya. Dia hanya merawat tubuhnya, dia mungkin jiwanya juga baik, rendah hati. Ya. Siapa ini? Edwin Valero. Dia petinju yang selama 27 kali pertandingan dalam jangka waktu 30 tahun selalu juara KO. Jadi musuhnya itu selalu dihantam KO. Dan ini satu-satunya petinju yang dicatat oleh WBC selama 30 tahun prestasi. Satu orang ini yang namanya Edwin Valero. Tetapi coba kita lihat selanjutnya. Valero dikenal karena gaya bertarungnya yang agresif dan kekuatan pukulannya yang kuat luar biasa. Karena itu ia merupakan satu-satunya petinju juara WBC yang berhasil memenangkan setiap pertandingan di karirnya dengan KO selama 30 tahun sejarah WBC. Ini dicatat Wikipedia ya. Bapak Ibu bisa baca di internet. Di bawahnya catatan Wikipedia berkata, pada tahun 2010 Valero bunuh diri di dalam penjara setelah ditangkap karena dicurigai membunuh istrinya. Untuk apa arti seorang manusia yang hebat secara fisik kalau akhirnya matinya bunuh diri? Tidak ada artinya. Karena dia tidak punya roh yang hidup, yang memotivasi. Ketika kesulitan, persoalan berat, tidak sanggup dia tanggung. Tidak ada roh yang membangkitkan kekuatan. Tidak ada roh yang membangkitkan kasih. Istrinya aja dibunuh. Kalau kasih Bapak Ibu sudah mulai berkurang hari-hari ini, istri bisa jadi musuh enggak? Suami bisa jadi musuh. Yang salah itu diri kita. Kalau sampai kita berkata, dia orang jahat. Itu saya tidak suka. Itu yang salah diri kita. Karena roh kita itu ya, yang tidak dibangun seturut dengan roh Allah, roh Kristus. Nah, kita harus menyadari ya, segala sesuatunya yang nampak di luar itu didorong, dimotivasi, dimotori oleh roh yang di dalam kita. Mari kita lanjutkan Efesus 2 ayat 4. Firman Tuhan berkata apa? Tadi adalah contoh manusia yang hanya membangun tubuhnya tetapi tidak membangun rohnya. Nah, sekarang kita masuk bagaimana caranya kita membangun roh kita, ya. Efesus 2 ayat 4 berkata, ya, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita. Nah, ini roh kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Yesus tidak selamanya mati, dia bangkit. Roh kebangkitan Kristus itu, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita itu telah menghidupkan kita, roh kita, ya. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, seperti Adam jatuh dalam dosa, tidak ada seorang pun di antara kita yang juga luput dari berbuat salah dan dosa. Tetapi firman Tuhan berkata, kita telah dihidupkan bersama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, ayat ini paralel dengan ayat-ayat yang lain yang berkata bahwa Adam itu menjadi makhluk yang hidup, tetapi
Adam yang terakhir, yaitu Tuhan Yesus, menjadi roh yang menghidupkan. Roh Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus masuk dalam roh kita, manunggal menjadi satu, menghidupkan roh kita. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Kita dilahirkan baru. Saat itulah Roh Kudus, Roh Allah menghidupkan roh kita kembali. Nah, kalau kita sudah punya Roh Allah yang hidup di dalam diri kita, dalam hidup kita, mari kita rawat. Mari kita benar-benar jaga. Kita jangan lagi hidup oleh karena hal-hal yang dunia, hal-hal yang alamiah, yang dimotori oleh daging, oleh tubuh kita, oleh badan kita. Tetapi marilah kita mulai merawat roh kita itu hidup dengan perkara-perkara yang rohani. Kalau tubuh itu butuh makan, roh juga butuh makan. Apa makanannya roh kita? Firman Tuhan. Bapak Ibu pasti tahu. Firman Tuhan. Jadi dari seluruh khotbah pagi hari ini sebetulnya intinya cuma mengajak mari kita bersama-sama suka makan firman Tuhan gitu ya. Slide yang bagian terakhir. Bukan terakhir tapi bagian terakhir ya. Ada 3 slide. Nah, ini ciri-cirinya Bapak Ibu, Saudara, tanda-tanda kalau kita itu sudah memiliki roh yang hidup. Yang pertama kita punya apa itu? Lahir baru, ya sudah mengalami lahir baru. Nah, orang yang lahir baru itu orang yang lagi sukacitanya baca firman Tuhan. Pernah ngalami seperti itu enggak? Pengen hidup kudus suci, enggak mau berbuat dosa lagi. Lahir baru sama dengan cinta mula-mula. Mari bangkitkan cinta mula-mula Bapak Ibu Saudara. Ingat kembali bagaimana saudara dilahirkan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oh, memuji Tuhan setiap hari, setiap waktu. Cinta Tuhan, hatinya mudah dibentuk. Dengar firman Tuhan, iya Tuhan, aduh salah. Aku ingin benar, ingin menyenangkan hati Tuhan, mau berubah. Sedikit aja kena sentuhan firman Tuhan, bertobat. Nangis, minta ampun. Ya. Nah, bertumbuh. Mengalami lahir baru. Pasti ada roh Allah di dalam hidupnya. Sebab itu kejadian yang aneh, langka. Kalau yang tidak pernah mengalami tanda-tanda kelahiran baru, ya tidak pernah tahu cerita ini. Tidak pernah tahu yang saya katakan tadi. Tapi yang pernah, mari bangkitkan kembali cinta mula-mula kita. Kita semua harus pernah mengalami kelahiran baru ini. Kepada Nikodemus, seorang guru bahkan Tuhan berkata, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, tidak bisa melihat kerajaan Allah. Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, tidak bisa masuk kerajaan Allah. Tidak dapat sorga, buat apa kita hidup? Nah, Bapak Ibu Saudara, kelahiran kembali itu sangat penting. Yang kedua, buah roh. Buah roh itu menjadi satu paket. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Kasih. Banyak kali keluarga dibangun kurang modal pengertian akan kasih yang benar. Dikiranya saling mencintai itu cukup. Lalu membangunlah sebuah keluarga. Setelah berjalannya waktu,
Setahun masih masa-masa indah, 2 tahun masih belum punya anak, pacaran kemana-mana berdua. 3 tahun mulai punya anak misalnya, mulai 1 disibukkan dengan anak. 4 tahun, 5 tahun mulai ada persoalan ekonomi, pekerjaan harus kerja keras, pisah tempat, pisah kota misalnya. 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bagaimana kasihnya? Mulai luntur, mulai berkurang, mulai itu bagianmu, itu untukmu, silakan jalan sendiri masing-masing. Aku punya hobi, kamu punya kesukaan sendiri, silakan masing-masing. Sudah mulai tidak sehati sepikir, seroh setujuan. Kasih itu sulit. Kasih itulah yang nanti akan diturunkan kepada anak-anak. Pengertian kasih ini kadangkala karena salah, karena kurang mengenal kebenaran akan kasih. Orang-orang tua gagal mendidik anak. Orang-orang tua gagal membawa anak-anak kepada Allah, takut akan Allah. Orang tua punya tanggung jawab yang gagal karena tidak bisa membawa anaknya mengerti akan kasih. Dan kita akan kecewa sekali Bapak Ibu kalau kita tahu ternyata seperti Matius pasal 7 ayat 21 ya, kalau tidak salah, itu bicara apa? Engkau manggil aku Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Banyak orang percaya, orang Kristen berkata, oh aku mengasihi, aku tahu buah roh, aku tahu kasih. Ternyata salah. Ternyata betul-betul kasih yang hanya sebatas jiwani. Belum karena Allah Roh Kudus yang bekerja di dalam hidupnya. Yang dirawat, yang dikembangkan. Sehingga akhirnya kalau sampai terus menerus hanya luarnya saja kita seperti orang yang hanya beragama, beribadah. Tetapi tanpa roh Allah di dalam kita. Kita melakukan sepertinya baik, kelihatan semua orang kita sudah benar. Ternyata salah. Sampai ketemu Tuhan, Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Celaka kita. Hari ini kita mau belajar bersama-sama ya. Saya rasa banyak waktu kita masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk belajar memperbaiki. Roh manusia kita ini harus kita bangun, harus kita rawat. Ada roh Allah di dalam kita, roh Kristus di dalam kita. Ya, kita lanjutkan ya pada yang ketiga, yaitu jikalau kita hidup oleh roh, kita akan dipimpin oleh roh. Galatia 5 ayat 25. Jadi buah roh itu tadi Galatia 5 22 sampai 23. Nah, ayat 25-nya itu bicara tentang pimpinan roh. Ya, kalau kita sudah menghasilkan buah roh itu proses Bapak Ibu ya. Tidak otomatis terima Tuhan Yesus, roh Tuhan ada dalam kita langsung hebat dalam hal kasih. Kita langsung tidak pernah susah dalam apapun juga, sukacita terus seperti diprogram, robot diprogram gitu. Tidak bisa susah, tidak. Dalam proses butuh waktu, bahkan lama berpuluh tahun sampai kita kenal. Tapi ada niatan dan kita punya kemampuan untuk buah yang benar kita hasilkan itu. Kasih yang benar, sukacita, damai sejahtera yang benar. Itu ada waktu dan kita mau mengerjakannya. Ya. Nah selanjutnya Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci,
Semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mazmur 119 ayat 9 juga berkata, dengan apakah seorang muda dapat menjaga hidupnya kudus, mempertahankan kelakuannya bersih, hanya dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Baca Alkitab, baca Alkitab. Nah, Billy Graham pernah ditanya oleh seorang, Pak Billy, ini bahasa saya ya, bagaimana supaya bisa dewasa rohani? Pak Billy Graham berkata, baik, catat. 1, ada 3 katanya. 1, catat. Baca Alkitab. Read the Bible. Ditulis. 1, baca Alkitab. 2, baca Alkitab. Loh kok sama? Yang ketiga apa ini kira-kira? Yang ketiga, baca Alkitab. Itu jawabannya Billy Graham. Seorang penginjil besar. Bahkan Presiden Donald Trump pun pernah bertemu dia. Baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Nah, ada 3 hal ya. Kalau kita mau baca Alkitab kita itu. Yang pertama, firman Tuhan itu untuk memenuhi pikiran kita. Kalau Bapak Ibu suka baca firman Tuhan, suka baca Alkitab, ya karena Alkitab adalah firman Tuhan, itu pikiran kita dikuasai penuh dengan firman. Sampai mimpinya, ngigaunya itu firman Tuhan. Pernah ngigau firman Tuhan? Ngigaunya, diberkatilah engkau anak cucu di mana-mana. Firman Tuhan sampai memenuhi pikiran kita. Bangun dari tidur langsung ingat firman Tuhan. Berdoa sebentar, Tuhan terima kasih. Firman-Mu berkata gini. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Engkau akan memasuki wilayah-wilayah baru. Engkau akan terima berkat Tuhan, ya, tangan Tuhan. Wajah Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu, wah dan sebagainya. Kalau firman itu sudah memenuhi pikiran kita, dalam keadaan sadar, setengah sadar, bangun dari tidur, bahkan sampai mimpi pun firman Tuhan. Yang kedua, firman itu diperkatakan. Diperkatakan. Yosua 8 ayat 8. Yosua 1 ayat 8 maksud saya. Perkatakanlah firman siang dan malam. Nah, yang ketiga Mazmur. Dilagukan. Banyak lagu-lagu yang dari Alkitab, firman Tuhan. Nyanyikan. Kalau Bapak Ibu buka Mazmur pasal 1, Bapak Ibu juga boleh membawa nyanyian-nyanyian baru kepada Tuhan. Ya, coba bisa muncul lagu baru. Sekalipun ada lagu-lagu yang sudah diciptakan. Mazmur pasal 1 bersama-sama coba buka Alkitab. Saudara tidak usah ikuti saya. Lagukan sendiri. Pasti bisa. Dalam roh dan kebenaran. Jadi lagu baru. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Boleh. Dan kalau Bapak Ibu suka, jadikan kebiasaan sehari-hari. Itu memberi makan roh kita. Itu merawat roh kita. Jangan sampai Tuhan lihat roh kita kurus kering. Seperti ada ayatnya yang berkata kepada raja siapa itu? Hizkia atau siapa? Tekel-tekel mani apa? Ditimbang, tidak ada beratnya. Diukur, tidak ada nilainya. Jangan sampai roh kita seperti itu, mati kering. Karena kita suka baca firman Tuhan. Penuhi pikiran dengan firman, perkatakan firman, lakukan firman Tuhan, Alkitab. Baiklah, kita akan belajar ya, dari hari ke hari, memperbaharui, menguatkan roh kita. Kekuatan roh itulah yang dapat membuat kita mengatasi ketakutan, kekhawatiran. Tidak ada lagi itu. Kalau Allah yang besar yang kita lihat, maka masalahnya jadi tidak kelihatan, jadi kecil. Tapi kalau kita cuma besar-besarkan persoalan masalah yang sebatas tubuh sampai jiwa, perasaan sebetulnya. Bisa-bisa belum terjadi dan tidak pernah akan terjadi. Allah jadi kecil tidak kelihatan. Itu karena pikiran kita sendiri yang salah. Mari kita bangkitkan roh kita. Yesus terlebih besar di dalamku. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Mau berdiri bersama-sama? Mari silakan Bapak Ibu. Akui pujian ini, sungguh kami percaya roh-Mu yang lebih besar Tuhan telah ada di dalam hati kami. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku, di dalamku. Yesus, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Saya ingin sampaikan sedikit lagi, musik terus mengalunkan pujian ini. Bapak Ibu Saudara ingat akan Musa? Musa cuma mengangkat tangan pada saat peperangan Israel dan Filistin itu terjadi. Ketika Musa angkat tangan, peperangan itu dimenangkan oleh umat Israel. Amin. Segala persoalan kita, peperangan dalam hidup kita, perjuangan kita hanya butuh angkat tangan. Itu ketika roh kita kuat, ketika kita punya roh Allah di dalam kita, roh Yesus ada dalam kita yang lebih besar dari segala persoalan itu. Tidak butuh banyak hal yang kita harus lakukan. Ketika roh Allah yang di dalam kita yang lebih besar itu sudah kita miliki. Ada banyak kesaksian Yusuf dalam penjara, tidak banyak yang bisa dia lakukan, tapi tiba-tiba ada waktunya dia menjadi raja, dia diangkat tinggi-tinggi oleh Tuhan. Daniel dimasukkan dalam lubang singa, bisa berbuat apa dia? Tetapi karena ada roh Allah di dalam dirinya, dia sangat perkasa, singa pun bahkan dapat dikuasainya. Mari kita tidak berpikir kita takut kepada persoalan yang ada, tetapi pikir perkara yang dari atas. Yesus ada di dalam kita. Yesus terlebih besar. Yesus, Yesus terlebih besar.
Amin. Di dalamku, di dalamku, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Oh, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Haleluya, Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku, Yesus, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih besar. Di dalamku, oh di dalamku, Yesus, Engkau terlebih besar. Kami melihat Engkau, Tuhan, yang lebih besar, terlebih besar. Haleluya. Di dalamku selama-lama. Sekali lagi, Yesus terlebih besar, terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, oh di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Itulah tepuk tangan umat-Mu, Tuhan, mengakui bahwa kebesaran-Mu lebih di atas segala-galanya. Kami percaya ada iman yang dibangkitkan. Apa yang tidak kelihatan saat ini akan menjadi nyata, menjadi real, menjadi sungguh-sungguh terjadi ketika kami percaya dengan roh yang kuat kami menjalani hidup ini. Kami bersama dengan Tuhan senantiasa, tidak hanya didampingi di samping kiri kanan kami oleh Tuhan, tetapi Engkau menunggal di dalam roh kami. Engkau ada di dalam roh kami. Engkau bersama-sama sampai berkesudahan zaman. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Kalau kami sudah terima kehidupan, baik tubuh, jiwa, dan roh kami yang dipulihkan, kami ingin jiwa-jiwa yang lain pun diselamatkan. Karena terima Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan berkati.
Pengumuman. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sudah mendapat berkat pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, biarlah kita akan memperkuat roh kita di dalam Tuhan dengan cara makan akan firman Tuhan, makan makanan rohani. Biarlah kita akan menyimak pengumuman pada pagi hari ini. Shalom jemaat yang terkasih, puji Tuhan kita telah terberkati melalui firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya Bapak Lukman Wijaya. Dan minggu depan kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya tanggal 26 Februari 2023 dengan pembicara Bapak Supriyanto. Dan berikut ini kami akan sampaikan untuk warta sepekan. Ibadah online akan ditayangkan setiap minggu pukul 6 sore di channel YouTube GBI Hosana Semarang. Persembahan dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 dan dapat disampaikan kepada Ibu Linda di toko Dinar Stationery pada Jalan Krakatau Raya. Serta disediakan kotak persembahan di pintu keluar bagi jemaat yang beribadah secara onsite. Tetap patuhi dan laksanakan protokol kesehatan saat beribadah di gereja maupun saat berada dalam mobil pengantar gereja. Dan bagi jemaat yang merasa kurang sehat, kami himbau untuk mengikuti ibadah secara online dengan serius. Demikian tadi warta yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada pengumuman tambahan. Jemaat Tuhan yang terkasih, tetaplah setia beribadah secara onsite setiap minggu pukul 7 pagi. Datang dan hadirilah kebaktian wanita Betel Indonesia pada hari Kamis 23 Februari 2023 pukul 5 sore. Kebaktian kaum pria akan diadakan pada hari Jumat 24 Februari 2023 pada pukul 6 sore. Seluruh anggota kekal Yerusalem setelah ibadah tetap tinggal untuk latihan KOR. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya serahkan pada Pak Harto. Mari jemaat Tuhan, kita akan berdiri, kita akhiri ibadah kita. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan, sebab Engkau mengizinkan kami untuk datang menyembah Tuhan, memuji Engkau, bersukacita di hadirat-Mu, dan kami juga boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa roh yang di dalam kami lebih besar dari segala masalah, daripada segala roh-roh yang ada di dunia ini. Dan kami pasti menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang menguatkan kami saat ini. Tuhan, kami mau serahkan segenap kehidupan kami, diri kami kepadamu Tuhan. Bimbinglah kami, sertailah kami, dan kuasailah kami oleh roh-Mu Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan segenap keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami mengandalkan Engkau. Kami yakin Tuhan memelihara keluarga kami semua. Apa yang menjadi keperluan kami Tuhan cukupkan. Oh, kami yang dalam pergumulan, Tuhan buka jalan keluar. Segala usaha pekerjaan kami, studi kami diberkati Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Keluarga yang mengalami problem, masalah, perpecahan, kami percaya Tuhan memulihkan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan pekerjaan Tuhan di tempat ini, gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati perkembangannya Tuhan, juga pertumbuhan rohani kami diberkati Tuhan, sehingga kami menjadi jemaat Tuhan yang dewasa, ya Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, kiranya Engkau menganugerahkan pertobatan. Kami rindu ya Tuhan, dari Papua sampai Aceh, ada banyak orang, ribuan bahkan jutaan orang bertobat terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya Tuhan, kami teringat untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Hosea. Kami mengucap syukur
sebab Engkau telah menolong jalannya operasi sehingga berhasil dengan baik dan sekarang sudah boleh melihat dengan baik. Juga kami bersyukur untuk Ibu Manurung yang sudah lebih baik, Engkau terus memulihkan kesembuhannya Tuhan. Juga kami bersyukur untuk Ibu Pramono yang sudah pulih dan sudah beribadah kembali. Kami juga melihat kebaikan Tuhan atas anak-anak-Mu, atas hamba-hamba-Mu yang mengasihi Engkau. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang mungkin juga dalam keadaan sakit yang kami tidak tahu. Tuhan juga jamah sembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang. Lindungilah kami supaya kami pulang dengan selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini dan kita katakan bersama-sama dengan percaya, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.